Hai, selamat datang di channel Dia Story. Kali ini kita menceritakan novel Menikahi CEO Tengil. Sebelum lanjut membaca, dukung channel ini ya dengan cara menekan tombol subscribe, like, and comment. Terima kasih. Axel menganga tidak percaya. Istrinya memakai lingerie warna merah terang, paling seksi yang belum pernah Axel lihat sebelumnya. Seketika membuat Axel menelan ludah dengan susah payah. Seseorang harus bertanggung jawab atas perubahan Sandra. Siapapun yang meracuni pikiran istri polosnya dengan berbagai hal-hal yang mesum, Axel pastikan dia akan menyesal. Menyesal karena tak melakukannya dari dulu. Karena ini sungguh luar biasa. Siapapun dia, Axel pastikan akan memberikan hadiah yang banyak untuknya. Axel langsung masuk ke kamar mandi, dan dalam waktu 5 menit sudah keluar lagi, hanya melilitkan handuk di pinggang. Pikirannya sudah berpikir kemana-mana, ingin segera memanjakan dirinya segera. Kemudian Axel segera membangunkan Sandra. Kemudian mereka pun meronda bersama. Setelah selesai meronda, mereka pun terkulai kelelahan. "Tidurlah, kau pasti lelah," ucap Axel sambil menciumi kening istrinya. Tanpa menunggu diperintah lagi, Sandra segera terlelap karena memang lelah. Jam menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Ternyata hampir 2 jam mereka bercinta. Pantas saja, Sandra langsung tidur kelelahan. Begitu Sandra sudah nyenyak, Axel beranjak bangun, mengambil ponsel dan menghubungi salah satu anak buahnya. "Siapkan jet pribadiku. Sekarang juga aku akan berangkat," perintah Axel, dan setelah itu langsung menuju walk-in closet untuk memakai baju. Axel memperhatikan baju milik Sandra. Ternyata istrinya tidak hanya membeli satu lingerie, tapi banyak, dan dengan model yang berbeda. Axel tak sabar melihatnya memakai lingerie itu satu persatu. Pagi harinya, Sandra merasakan sedikit guncangan di tubuhnya. Lalu dia mulai membuka matanya. Hal pertama yang dilihatnya adalah dada bidang yang seksi. Lalu dia mendongak. Sandra mendapati Axel memandanginya. Seketika pipinya memerah karena malu terpergok mengagumi suaminya sendiri. "Morning, San-san," Axel mengecup kening Sandra. "Morning tuh," ucap Sandra masih sedikit mengantuk. Dilihat sekelilingnya. Ini bukan kamarnya. Di mana dia? "Axel, ini kamar siapa? Dan di mana ini?" "Di pesawat." "Apa? Pesawat?" Sandra langsung terduduk dan mulai mengamati sekelilingnya. Seketika itu ia sadar, dia memang di dalam pesawat, lebih tepatnya jet pribadi. "Bagaimana aku bisa sampai di sini?" Axel menarik tubuh Sandra dan merebahkannya di dadanya. "Aku menggendongmu." "Oh ya, kenapa aku tidak bangun?" Axel tertawa pelan. "Karena kau kelelahan habis meneriakiku selama 2 jam. Kapan aku teriak? Apa perlu kuulangi?" "Ulangi." "Iya, teriakanmu." "Aku tak merasa berteriak." "Lalu yang semalam apa?" Mendengar itu muka Sandra langsung merah padam, seperti kepiting rebus, dan dia makin menyelusupkan wajahnya ke dada Axel. "Kenapa malu, sayang? Aku tidak keberatan. Malah aku senang jika kamu seperti itu." "Apa-apaan sih?" Axel tertawa pelan, melihat Sandra makin malu. Axel menjerit karena Sandra mencubitnya. "Sakit, sayang. Siapa suruh menggadai terus?" Bukannya marah, Axel malah makin mengertakkan pelukannya. Setelah beberapa lama keheningan, Sandra mulai merasa ada yang kurang. "Ada apa, sayang?" "Aku lapar," rengek Sandra. Axel langsung tertawa mendengarnya. "Sebentar, aku panggilkan pramugari dulu." Sandra lalu duduk di pinggir ranjang. "Tunggu dulu, kenapa ada ranjang di pesawat?" Lalu matanya menelusuri seluruh interior, dan dia terkagum-kagum menyaksikan seluruh isi pesawat. Ini sih bukan seperti pesawat, tapi seperti hotel bintang 5. Tak lama Axel masuk lagi dengan nampan berisi berbagai makanan. "Sayang, makanlah. Dede pasti sudah lapar." Sandra yang memang sudah lapar tak perlu disuruh 2 kali. Dia langsung melalap habis makanan di depannya. Dalam waktu singkat semuanya sudah klimis. Axel hanya tersenyum melihat tingkah istrinya. Setelah menyingkirkan bekas makan Sandra, Axel merebahkan dirinya ke kasur lagi
dan memeluk perut Sandra dengan sayang. Axel, kita mau kemana? Rahasia. Axel, iya sayang. Serius kita mau kemana? Apa tempatnya jauh? Kenapa harus naik pesawat? Ya Tuhan, aku bahkan belum berkemas. Axel tertawa pelan-pelan. Kau tahu San, kurasa aku akan memiliki garis tawa karenamu. Axel, sudahlah, tidur lagi, perjalanan masih jauh. Dan soal kita mau kemana, itu kejutan, nanti kau juga tahu. Sandra mengembuskan napas kesal. Percuma debat dengan Axel, karena dia pasti kalah. Akhirnya Sandra menyerah dan mengikuti saran Axel untuk kembali tidur. Sandra membuka matanya karena silau matahari mengenai wajah cantiknya. Dilihatnya Axel masih tidur dengan lelap di belakangnya, dengan lengan yang memeluk perutnya. Sandra berusaha bangun dengan perlahan, agar Axel tidak terbangun. Matanya menelusuri seluruh ruangan. Dia masih bingung. Terakhir dia ingat dia tidur dalam pesawat. Sekebau itukah dirinya? Sampai pindah tempat tidur pun dia tidak sadar. Kamar ini tak seperti tempat yang akan dituju seorang Axel Draco. Tapi itulah yang terjadi. Seluruh ruangan ini terdiri dari kayu jati yang polos halus dan mengkilat. Bahkan perabotannya seluruhnya juga terbuat dari kayu. Mulai dari meja, kursi, hingga vas bunga juga dari kayu. Sandra keluar dari kamar dengan pelan. Ternyata dia ada di lantai 2. Jujur, Sandra belum pernah melihat rumah kayu seunik ini. Ditelusuri setiap ruangan ternyata ada 3 kamar. Dan ada ruang keluarga serta ruang tamu, dapur dan 1 kamar dekat dapur yang sepertinya diperuntukkan para maid. Dan semua sampai ke ornamen terkecil pun terbuat dari kayu. Sandra lalu melihat keluar jendela. Terlihat ombak bergemuruh. Ternyata dia ada di pantai. Seketika senyum merekah. Dia sangat suka pantai. Tanpa menunggu Axel, Sandra keluar dari rumah kayu dan menuju pantai. Tetapi dia heran karena pantai ini sangat sepi. Tak ada tanda-tanda keberadaan orang selain dirinya. Bodohlah, yang penting dia ada di pantai. Segera dilepaskan alas kakinya dan berjalan menelusuri pantai dengan kaki telanjang. Rasanya sangat nyaman. Setelah berapa lama dia duduk dan membuat istana pasir. Dia bersenandung ringan, mengingat kenangan masa kecilnya dengan kedua kakaknya, yang selalu membuat istana pasir jika berlibur ke pantai. Tak sudah berapa lama Sandra menikmati kesendiriannya di pantai, hingga tak menyadari Axel sudah ada di dekatnya. Sebenarnya Axel sudah berada di sana sejak Sandra membuat istana pasir, tetapi dia tak mau mengganggu kesenangan istrinya. Jadi dia hanya memperhatikan istrinya yang lucu, dengan tingkah seperti anak kecil. Bahkan Axel beberapa kali mengabadikan momen tersebut tanpa sepengetahuan Sandra. Sandra tersentak kaget saat tiba-tiba ada yang memeluknya dari belakang. Kamu sepertinya senang sekali, San. Sandra tersenyum. Kau sudah bangun? Ya, dan kau membuatku khawatir karena tiba-tiba menghilang. Maaf, aku memang tak bisa mengendalikan diriku jika melihat pantai. Axel menyusupkan wajahnya dan mengusupi leher Sandra dari belakang. Axel, jangan begitu. Bagaimana kalau ada yang lihat? Ini pulau pribadiku. Jadi hanya ada kita berdua di sini. Hanya kita berdua. Lalu, kalau kita butuh sesuatu, bagaimana? Tenang saja. Sebenarnya di balik bukit itu ada desa kecil. Mereka adalah orang yang aku tugaskan merawat pulau ini. Dan mereka tak akan kesini jika tak kuperintahkan. Jadi, privasi kita aman di sini. Apa ini masih Indonesia? Bukan. Kita sekarang ada di pulau kecil antara Indonesia, Singapura, dan Brunei. Emang ada? Kalau tidak ada, kamu tidak mungkin ada di sini. Sandra merebahkan kepalanya di dada bidang Axel sambil menikmati matahari terbenam. Ini sungguh momen yang tak pernah dibayangkan Sandra akan dilaluinya bersama Axel. Setelah hari mulai gelap, Axel menuntun Sandra memasuki rumah. Sandra heran karena di meja makan sudah terdapat berbagai makanan tersedia. Siapa yang masak? Tadi ada maid kesini. Lalu kemana dia? Pulang. Laki-laki apa perempuan? Wanita. Masih muda. Cantik. Lumayan. Tapi seksi. Seksi. Dia selingkuhan kamu. Maunya, kata Axel polos.
Sandra memukul lengannya. Sakit. Lagian kamu sih. Sandra menghentakkan kakinya dan pergi menuju kamarnya. Tetapi baru beberapa langkah lengannya ditahan Axel dan langsung dibalikkan tubuhnya hingga menghadapnya. Axel merangkum wajah istri mengilnya dan merapatkan tubuhnya. Jangan cemburu, aku hanya bercanda. Mei di sini semuanya sudah berkeluarga dan usianya di atas 35 tahun. Jadi, kamu gak usah khawatir, aku bakal kecantol sama mereka. Axel mencium wajah Sandra bertubi-tubi. Axel, sudah, aku mau mandi dulu. Dengan enggan Axel melepaskan pelukannya. Setelah mereka selesai mandi, mereka makan malam dengan diam. Lalu Axel menyalakan perapian yang ada di dekat ruang keluarga. Bukan perapian asli, tapi cukup membuat suasana semakin romantis. Axel bahkan sudah menata bantal-bantal di dekat perapian, sedemikian rupa, hingga terkesan seperti ajakan untuk segera melakukan skidikap. Mereka berdua menikmati hangatnya perapian dalam diam. Hanya tangan yang saling menggenggam dan bisikan cinta yang selalu diucapkan Axel di antara kecupan dan